Pernah nggak sih kita mikir hari kenaikan Isa Al-Masih itu, ya tanggal merah, hari libur. Tapi apa cuma itu artinya? Ternyata peristiwa ini punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar perpisahan loh. Justru ini adalah momen yang mengubah segalanya. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk kupasan kita kali ini kita akan merujuk ke sebuah renungan teologis yang menurut saya dalam banget. Teks inilah yang akan jadi panduan kita untuk mengungkap pesan inti di balik hari kenaikan. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi kita sampai ke pertanyaan intinya nih. Selain jadi hari libur, apa sih yang sebenarnya kita rayakan? Apa pentingnya momen ketika Yesus terangkat ke surga? Jawabannya mungkin bakal sedikit di luar dugaan Anda. Untuk bisa ngerti, kita harus time travel sedikit, mundur ke momen-momen terakhir Yesus di bumi bareng murid-muridnya. Suasananya tuh tegang, penuh harap, dan para murid punya satu pertanyaan terakhir yang penting banget di kepala mereka. Coba deh, bayangin suasananya. Selama 40 hari loh, mereka ini hidup bareng guru mereka yang udah bangkit dari kematian. Kebayang kan gimana harapannya meluap-luap? Mereka pasti mikir, wah ini dia nih puncaknya, momen pemulihan yang kita tunggu-tunggu. Dan inilah pertanyaan yang keluar dari mulut mereka. Coba perhatiin deh kata-katanya. Kerajaan bagi Israel. Jelas banget kan, fokus mereka tuh masih soal politik, soal pembebasan dari penjajah secara fisik. Pikiran mereka masih terikat pada kekuasaan dan wilayah di dunia. Nah, ini bagian yang menarik banget. Jawaban Yesus itu di luar dugaan. Dia nggak jawab iya atau enggak. Dia bahkan nggak singgung soal kapannya sama sekali. Justru, dia membelokkan arah pembicaraan 180 derajat. Fokusnya digeser dari tahta di dunia ke sebuah misi yang sumber kekuatannya itu dari sorga. Geseran fokus inilah yang kemudian membawa kita ke perintah terakhirnya, sesuatu yang kita kenal sebagai amanat agung. Dan ini bukan sekedar saran ya, ini mandat, ini inti dari tujuan mereka para pengikutnya. Dan perintahnya itu jelas banget, ada langkah-langkahnya. Pertama, misinya global, semua bangsa, bukan cuma buat satu kelompok aja. Kedua, ada tindakan simbolis yang penting, baptislah. Dan ketiga, ini yang paling penting, ini proses jangka panjang, ajarlah mereka melakukan. Ini tuh kayak cetak biru untuk sebuah gerakan yang bakal mengubah dunia. Tapi, coba deh kita pikirin, misi sebesar ini menjangkau semua bangsa. Gimana caranya? Kan mereka cuma sekelompok kecil orang. Pasti rasanya mustahil banget. Nah, disinilah Yesus ngasih janji yang super penting. Dia nggak mungkin ninggalin mereka dengan tangan kosong. Dan inilah kuncinya. Kekuatannya itu bukan dari diri mereka sendiri, bukan kekuatan politik, bukan juga kekuatan militer, tapi kuasa dari Roh Kudus. Kuasa inilah yang jadi bahan bakar mereka untuk jadi saksinya. Dan lihat jangkauannya, sampai ke ujung bumi. Jadi janji ini tuh ibarat mesinnya yang menggerakkan seluruh misi ini. Oke, jadi setelah perintah dan janji ini diberikan, Yesus pun terangkat ke surga. Tapi momen krusialnya justru ada di reaksi para murid setelah itu. Reaksi mereka lah yang membuka makna sebenarnya dari peristiwa ini. Jadi, Yesus terangkat, hilang di balik awan. Dan para murid, mereka cuma bisa diam, terpaku, mendongak ke langit. Mungkin mereka kagum, mungkin bingung, mungkin juga sedih. Apapun itu, mereka jadi penonton pasif. Tiba-tiba di tengah keheningan itu, muncullah dua orang berpakaian putih. Dan mereka ngasih pertanyaan yang jujur aja nusuk banget. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Ini tuh kayak wake up call, sebuah teguran yang menyadarkan. Dan di pertanyaan inilah kita menemukan inti pesannya. Lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada para murid yang cuma bisa lihat ke langit, jadi penonton yang pasif. Di sisi lain, ada tujuan kenaikan yang sebenarnya, yang justru kebalikannya. Ini adalah aba-aba untuk mulai bergerak, untuk jadi pelaku utama dalam misi yang baru aja mereka terima. Jadi, ini dia poin utamanya yang harus kita pegang. Kenaikan Isa Al-Masih itu bukan akhir cerita, bukan perpisahan. Justru sebaliknya, ini adalah tembakan pistol start, tanda dimulainya misi gereja di seluruh dunia. Bukan selamat tinggal, tapi sekarang giliranmu. Dan dia nggak melepas mereka begitu aja untuk misi raksasa ini. Ada satu janji terakhir yang luar biasa menenangkan. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini jaminan. Mereka nggak sendirian waktu memulai semua ini. Dan siapapun yang melanjutkannya juga nggak akan pernah sendirian.
Jadi, satu peristiwa kenaikan ini mengubah sekelompok penonton jadi pemain utama. Sebuah misi global pun dimulai dari situ. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita. Setelah 2000 tahun berlalu, tongkat estafet itu sekarang ada di tangan siapa ya?